Halo calon turis, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Mentari Entertainment. Nah, channel nomor 1 membahas dunia tour and travel, di mana kalian gak usah browsing yang aneh-aneh untuk menentukan mau liburan kemana nih. Benar ya banget. gak? Setelah kalian nonton ini ya pasti kalian juga bakal dapet referensinya. Ya benar. Yang dimana channel Mentari juga tidak hanya membahas tentang mengenai perjalanan dunia. Iya. Yang dia kita juga membahas seputar dunia pariwisata. Kan dunia pariwisata kan luas, ada tour and travel, ada kuliner dan lain sebagainya kan. Nah, ya tahulah kalau teman-teman jalan-jalan kan butuh makan ya gitu. Iya, kan. benar banget. Nah, kali ini episode kita tuh spesial banget. Sangat-sangat spesial karena ini adalah perdana tim Mentari Entertainment diundang langsung dong sama Kang Andre. Ya Wah, gitu. thank you, Ya Kang. gitu. Untuk lihat-lihat Ya, dapur istimewanya. spesial banget kita karena kita podcastnya bukan di ruang studio kita ya. Iya, dimana yang ruang studio kita juga kan banyak suara-suara cuanki kan. Kendala. Suara. Benar. Jadi keganggu gitu kan. Kedistrak ya? Iya. banyak godaannya, belum Iya. ada yang bangun lah, belum suara motor gitu kan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bingung kenapa ini adalah podcast pertama kami menggunakan masker, karena teman-teman juga bisa lihat karena di depan kami di sini ada makanannya gitu ya, bisa dibilang ya. Ini juga bentuk dari Emang makanan bukan nggak bisa dibilang emang makanan. Bener juga ya. Iya. Ini adalah bentuk dari kami menjaga kesehatan, higienis sanitasi untuk baik kesehatan dan keselamatan gitu kan. Apalagi sekarang ini kita semua sudah sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Lanjut aja ya lah. Kalau teman-teman nanya ya judul podcast kita kali ini ya tahu aja lah. Soalnya kan di depan kita ada kuliner kan. Kita mau bahas apa dong? Kita memasuki segmen Fusion episode 4. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan podcast kita, mungkin salah satu pemilik dari Iya, yang kita kunjungi ini bisa Iya. memperkenalkan diri supaya teman-teman juga bisa tahu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mengikuti jejak beliau kan. Jadi orang Mudah-mudahan. Amin. Silakan Kang. Halo, namaku Andre dari owner dari Rumah HD. Di sini semua juga ada makanan. Kalian bisa lihat lah kalau ini untuk menu yang ini aku sajikan Iya. untuk yang best seller lah. Wow. Untuk yang best seller ya, untuk yang best seller. Di sini ada nasi bakar, ada ayam cabai hijau, perkedel jagung sama tumis kangkung. Enak ya nasi bakar. Oh, enak. Enak kalau lagi lapar. Iya. Bener Udah kan. mendengar duluan ini. Nah, Kang. Tadi tuh nama cateringnya tuh apa tuh? Rumah HD. Rumah HD. Nah, kenapa Kang Andre milih bisnis catering ini? Kenapa? Ya karena kalau diceritain agak panjang ya. Nggak apa-apa kan? Apa-apa. Panjang aja. Kalau ceritain, jadi dulu itu setelah aku lulus kuliah itu aku kerja di restoran. Nah, di daerah Setiabudi itu restoran Eropa. Nah, ya yang namanya restoran Eropa kan dia menunya lebih ke western ya. Iya. Nah, sedangkan si owner si restorannya itu nggak mau mengandalkan dine-in aja. Jadi dia pengen jemput bola, pengen ada nasi box, pengen ada offset catering, pengen ada travel masuk juga. Jadi aku suggestin, ya Bu, ayo kita jalan tapi catering. Kalau travel susah kalau untuk makan western. Gitu kan. Lagian ini juga kan kondisinya untuk tempatnya sendiri kan strategis tuh. Menuju ke arah Lembang atau menuju ke arah Rumah Mode. Nah, akhirnya setuju si ownernya, bikinlah si restoran itu tuh catering. Nah, setelah beberapa lama jalan, aku mikir dong, daripada aku ngejual catering itu ke orang lain, mending aku bikin sendiri aja nih. Gitu. Sedangkan aku juga kan udah punya marketnya nih. Udah punya tamu, ya udahlah, pemasukan juga buat sendiri juga gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi bikinlah Rumah HD ini. Ini dasarnya dari pengalaman kerja di restoran. Iya, pengalaman kerja di restoran. Tapi kalau misalnya masalah kuliahnya nyambung juga? Kuliahnya aku bisnis manajemen sih. Oh, Bisnis manajemen pemasaran. Ya, nyambung-nyambung dikit lah ya. Nyambung-nyambung dikit lah ya. Iya, benar. nyambung lah ya. Untuk
kan nama ini apa nah? Nama Rumah HD. itu diambil dari mana? Apa memang dari nama keluarga atau gimana? Kalau untuk rumah sih maksakan rumah, Iya. ya kan. Kalau untuk HD-nya kan sebenarnya nama orang tua, Hari dan Dara. Sedangkan kita pakainya HADE. HADE itu kan dalam arti bahasa Sunda kan bagus ya. HD. Nah, HDE ya, gitu. Terinspirasi dari situ lah. Iya. Wow. Berarti memiliki makna yang bukan cuma satu ya. Betul. Yang jelas maknanya itu selain dari nama orang tua juga bagus gitu. Iya, bener. Bagus. Nah Kang, sejak kapan yang merintis bisnis catering ini Kang? Sejak kurang lebih ini aku mau jalan sekitar 4 tahun. November ini 4 tahun. Wow, Udah lumayan lah, udah lumayan lama. pasti banyak pengalamannya juga. Ah, enggak juga sih, masih banyak orang di luar sana banyak pengalamannya. Oke. Untuk target konsumen ke mana aja kan? Kalau untuk target konsumen kita semua diambil lah, digarap. Oh, Jadi semua digarap. Di mana di situ ada peluang kita ambil. Oh iya. Jadi kayak untuk sekarang itu kita ngambil di pemerintahan, ngambil di BUMN, terus ngambil di travel agent sama di perbankan. Gitu. Untuk targetnya sendiri ya, yang tetapnya gitu. Kalau untuk lain ya lebih ke side sih. Iya. Gitu. Untuk tambahan aja. Iya sih benar. Nah Kang, kalau misalnya di travel agent, kalau misalnya sekarang tuh gimana tuh Kang? Kalau untuk Mas, untuk sekarang ya, untuk travel agent ya drop sih. Bro. Drop banget kalau untuk travel agent. Biasanya kalau untuk travel agent budgetnya kan lumayan ya, budget makannya. Iya. Budget makannya lumayan. Terus untuk quantity juga lebih banyak biasanya. Di atas 50 lah lumayan. Iya sih. Nah, itu tuh zaman sebelum pandemi lah. Kalau untuk sekarang ya udah. Mau nggak mau. Iya sih benar. Kayaknya terakhir bukan ini kan terakhir apa namanya? Dapat pesanan gitu, pesanan ya dari Travel. Iya, dari travel. Setahun yang lalu ya, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Udah lama ya. Udah lama banget. Padahal kangen orderan dari travel tuh. Semoga lah ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan secepatnya. Nah Kang, bagaimana nih cara marketing penjualannya Kang? Kalau marketing penjualannya sih, jadi sebenarnya aku yang merangkap juga. Jadi iya, untuk marketingnya sendiri aku yang merangkap door to door ke kantor-kantor, ke pemerintahan. Kita nawarin produknya. Nah, kalau misalkan si beliau ini pengen sampel box ya kita kasih. Gitu. Jadi kan gimana ya? Ya harus mencoba rasanya dulu loh. Gitu. Gimana mau pesan kalau kita juga sendiri nggak tahu rasanya. Bener-bener banget. Bagaimana pertumbuhannya Kang? Perkembangan dari awal sampai sekarang nih? Untuk perkembangannya sendiri sih dulu bukan di sini rumahnya. Dulu ada di daerah Kiara Condong, kebetulan itu ngontrak. Nah, di sini masih ditempatin sama orang lain kan. Masih sama keluarga ditempatinnya. Cuman setelah ini udah nggak dipakai lagi, kita pindah ke sini. Sayang dong duitnya buat bayar kontrakan. Sedangkan di sini kosong kan. Jadi kita manfaatin, terus kita beli peralatan, kita rekrut pegawai juga. Jadi ya seperti inilah. Perkembangannya ya lumayan lah. Step by step lah. Step by step. Iya bener-bener. Lebih enak juga ya kalau misalnya. Iya, di sini lebih enak ya. Iya. Iya sih. Bisa nongkrong di depan juga kan. Iya. Wah. Jadi rencananya tuh di sini tuh nggak cuman buka dine in aja untuk makanan rumahan ya. Jadi nanti sorenya bisa ada tempat kopi di depan gitu, makanan-makanan ya cemilan ya, lebih ke cemilan ya. Gitu, buat nongkrong-nongkrong. Nongkrong bener-bener enak juga nih. Iya, buat nongkrong kan. Siapa tahu Anda ada galau kan. Boleh datang ke sini. Calon-calon turis yang butuh tempat-tempat nongkrong yang lagi galau ya mungkin bisa aja ke rumah Anda. Iya, boleh. Bener. Nah Kang, seneng gak sih ya terjun ke bisnis kuliner gini? Kalau aku sendiri seneng karena pada dasarnya aku sendiri kan apa ya, suka masak satu. Iya, suka masak. Terus kedua juga aku suka apa ya, lebih suka ke kuliner, nyobain masakan-masakan baru. Jadi ya yang namanya setiap masakan pasti dicicip dulu mana yang cocok kan, mana yang kepake, mana yang enggak. Jadi apa namanya?
Apa sih tadi lupa pertanyaan, sorry. Seneng nggak? Oh, seneng nggak? Ya pasti seneng lah. Kalau dibilang pasti seneng. Karena fashion lah. Iya. Fashion, iya. Gitu. Tapi kok fashion Kang Andre di kuliner nih. Cuman kok bisa ngambil jurusan yang di luar dari kuliner gitu, kayak pemasaran. Nah, aku juga bingung gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Aku juga bingung. Ngambil kuliah itu manajemen pemasaran. Nah, yang namanya pemasaran kan pasti marketing dong. Iya, benar-benar. Nah, jadi sempat kerja di hotel juga, sempat kerja di bagian chemical juga, di kimia, di restoran pernah. Nah, untuk itu ternyata nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Bukan yang gue banget gitu loh. Iya, bener-bener. Bukan yang gue banget gitu. Nah, karena kan kalau untuk chemical sama hotel kan kita lebih nyari tamunya kan kalau untuk hotel ke hotel. Untuk kamar kan. Kalau chemical kan kita jual kimia. Kok lebih banyak diem di depan meja lah istilahnya gitu. Terus nyari tamunya juga ya sama, nyari tamunya door to door, cuman nggak kena gitu, nggak pas gitu, nggak serak, nggak serak. Nah, gimana sih kalau orang kerja nggak serak gitu? Nah, kebetulan juga sebelum aku kerja di hotel sama di kimia itu, aku juga udah buka ini. Tetap balik lagi ke sini untuk ngurus ini, gitu. Iya. Berarti ini apa ya? Bisa kita contohin ya, calon-calon terus ya. Kang Andre ini jurusannya manajemen pemasaran, passionnya di kuliner. Iya. Jadi dia mau mengembangkan dua-duanya. Inginnya. Dan ternyata susah ya. Iya. Ternyata harus salah satu difokusin sih. Iya sih. Jadi fokusnya ke sini. Iya, kalau enggak keteter nanti. Iya sih, benar-benar. Dan kebetulan juga waktu aku kerja di hotel sama kimia banyak tamu-tamu yang nyari aku. Gitu. Kok Kang Andre udah nggak ngurus lagi gitu. Jadi tamu-tamunya pada kabur. Gitu. Sayang kan? Iya. Ini punya gue kok jadi pada kabur gitu loh. Kalau sama aja gitu. Ya gimana sih kalau misalkan tamu udah enak sama satu orang kan ngelayanin, jadi ya begitulah. Iya sih, benar. Udah nyaman ya. Iya. Nyaman. Kalau udah nyaman itu sulit dilupakan. Iya, Aduh. zona nyaman ya. Nah, Kang, di masa pandemi sekarang nih, Kang, gimana nih? Keluh kesahnya, Aduh, kalau untuk keluh kesah waktu awal-awal pandemi 3 bulan kita tutup. 3 bulan tutup. 3 bulan tutup. Setelah itu kita mulai merangkak lagi, cari orderan yang kecil-kecil. Jadi dulu itu untuk minimal order ke rumah HD itu 20 box. 20 box. Sekarang 5-10 dilayanin. Gitu. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Dan banyakan untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang sendiri banyak orderan dari yang vaksin. Buat panitia vaksin biasanya. Itu atau enggak yang lagi isoman. Mas Andre mau dong pesen 5 box, diantar ya ke rumah ya buat yang isoman. Nanti taruh aja di pagar gitu, pembayaran nyusul. Bisa gitu. Jadi masalah pembayaran ke rumah adek gampang. Kicep. Gampang. Intinya harga pas, rasa puas. Oh iya benar. Bisa jadi quote ya. Iya emang. Nah, Kang, di rumah HD ini tuh apa aja nih produk makanannya nih, Kang? Aduh, kalau produknya banyak ya. Banyak banget produknya. Cuman ya yang best seller ya untuk nasi bakar ya ini. Oh, ini. Iya, untuk nasi bakar. Nasi bakar itu. Sama daun jeruk sih, nasi daun jeruk. Wow. nasi daun jeruk. Cuman apa nih, Kang? Apanya? Yang ngebedainnya nih. dari Otomatis rumah ya kalau ini daun kemangi, kalau nasi daun jeruk daun jeruk. Mana sih? Itu aja bedanya. Bener ya, bener. Iya bener kan. Gampang ngebedainnya itu aja. Iya. Jadi nasi bakar ini nggak pakai daun jeruk, nggak pakai, cuman pakai garnisnya kemangi aja. Untuk apa namanya? Cara penjualan dari rumah Ade sendiri menggunakan GoFood atau gimana juga? Kalau GoFood kita lagi proses. Yes. Ya waiting list lah. Masih waiting list. Nanti juga insya Allah bakal ada kayak rice bowl. Untuk kedepannya, kita lagi cari mana menu yang cocok untuk di rice bowl, terus menu yang gak gampang basi.
Ya kan kalau yang gampang basi ya sayang juga nanti Iya kalau sih. sampai ke customer yang basi kan. Iya. Nah, Iya sih sayang. untuk kedepannya sih, planning kedepannya. Semoga dilancarkan. Amin. Amin. Nanti bisa dikirim lah ke sana. Kaget. Oh jangan kaget kan udah makan ini dulu. Iya dulu. Selanjutnya kan ini untuk keunggulan ya Uni ya. Ini keunggulan rumah HD ini sendiri dengan catering lain itu apa sih? Untuk keunggulannya sendiri, yang aku tahu kebanyakan kalau di tempat lain itu kalau pesen catering Iya. atau nasi box lah ya, atau Iya, nasi box lah ya, banyaknya diambil sendiri. Oh diambil sendiri. Diambil sendiri. Jadi misalkan pesan nggak bisa diantar, diambil sendiri. Atau ada ongkirnya. Iya. Gitu. Kalau di rumah HD nggak ada. Wow. Berarti, Dan satu lagi, untuk keunggulannya sendiri kita nggak bisa dadakan. Jadi kenapa nggak bisa dadakan? Karena makanan yang di sini semua fresh, nggak ada yang di stok. iya. Kayak sayuran, ini semua dimasak dadakan Iya. gitu. Nah. Jadi maksimal kalau mau pun order H-1. Amin satu. Jadi H-1 kalian, misalkan kalian order sama kita diproses, malamnya kita bikin gitu. Jadi malamnya kita prepare, pagi-paginya kita bisa masak. Iya. Gitu. Berarti ini untuk menghindari basi juga kayaknya. Iya, untuk menghindari basi juga bisa. Jadi lebih fresh kan kerasanya kalau Iya misalkan sayuran nih, nggak fresh kan kerasa tuh. Iya, kerasa banget. Nah, benyek-benyek gimana gitu kan. Iya, iya. Iya. Iya, apalagi kalau misalnya ini ya. Nah, Kalau udah lama tuh kayak kan jadi agak keras kan. iya, keras. Itu pengalaman banget. Pengalaman banget ya. Jualan, pasti pernah jualan keliling ya? Kang di masa pandemi itu kesulitannya tuh emang nyari customer. Iya, untuk sekarang ya. Customer karena kan namanya customer lagi kayak gini susah nyarinya tuh pada rapatnya Zoom online. Oh iya, Zoom. Nggak ada kegiatan di kantor. Luar, iya. Dan untuk pemerintahan sendiri sekarang budget mereka itu dipangkas buat yang vaksin. Jadi nggak ada acara untuk makan minum. Rapat-rapat semua ditiadakan untuk order makanannya. Jadi via Zoom aja semuanya. Kang, gimana cara mempertahankan nih, Kang? Dari masa pandemi. Mempertahankan intinya sabar aja sih, itu aja sabar aja. Sabar. Bener sih, bener sabar. Sabar aja. Sabar. Kayak lagunya Iwan Fals, sabar. Yakin. Tunggu COVID selesai ya, semoga COVID-nya cepat selesai ya. Amin. Cepat selesai, bener banget. Amin. Nah, Kang, sekarang nih, gimana cara memesannya nih, Kang? Kalau misalnya ada calon turis yang pengen pesen ya? Iya. Kalau untuk pesan sih langsung aja langsung ke hubungin WA. WA. Boleh disebutin nggak nih? Oh boleh Oh silakan. boleh. Ya kirain nggak boleh kan? Langsung aja kali ya, kayak sesi promosinya. Iya sesi promosi. Kalau aja sisi langsung. promosi sih ya by WA sih biasanya. By WA dulu untuk sementara ya. Iya. Di IG juga ada, Di IG. tapi lo IG itu lebih ke katalog. Kata Jadi kalau yang mau lihat bisa roema.hd. HADE Iya. nanti kita Gitu. cantumin di bawah ini. di bawah ini. Sama paling ke WhatsApp ya. Lebih ke Kang? WhatsApp ya, lebih ke WhatsApp, lebih ke broadcast dulu untuk sementara. Oh, iya. Iya, benar. Jadi gampang banget untuk calon-calon turis yang ingin memesan makanan gitu ya. Dia bisa langsung kontak di WhatsApp di bawah ini. Benar. Boleh nanti di bawah ini nih. Di bawah ini nggak tahu di Ya, mana. di mana ya? Mana ya? Mana? Di link deskripsi guys. Ya, di link. Nanti kita bakal cantumin. Nah, Kang, jadi gimana nih, Kang? Kayak Akang memulai bisnis ini tuh kan memulainya tuh dari nol tuh nggak sih? Iya, no. Dari nol kan sampai Nol. sekarang kayak udah bangga nggak sih? Bangga gitu punya sendiri gitu. Bukan bangga ya, senang sih ya, lebih senang ya. maksudnya tercapai. Kenapa bisa tercapai ya? Karena dari awalnya itu karena senang masak. Seneng mas. Senang masak awalnya. Senang masak, kuliner, pengen dong buka sendiri, punya sendiri gitu loh. Akhirnya kesampaian, ya jadilah seperti sekarang inilah. Walaupun belum besar sih. Iya sih. Walaupun belum besar. Tapi untuk kedepannya pengen buka outlet. Outlet. Amin. Wow, amin. Pasti itu mah, pasti pengen buka outlet. Rencana kedepannya. Cuman untuk lokasi kita belum tahu di mana. Ini rencana dulu ya. Iya. Rencananya dikabulkan. Iya. Amin. Yang penting matang dulu rencananya. Matang dulu. Benar. Matang dulu. Nah, Kang,
pesan moralnya nih Kang buat calon-calon turis yang mau memulai bisnisnya Iya. nih? Mungkin ada motivasi. Intinya niat aja dulu. Niat. Kalau misalkan niatnya setengah-setengah ya nggak bisa, nggak jalan. Iya. Jadi udah niat, terus action, ya udah jalan sendirinya nanti. Jalan. Gitu. Yang penting sabar dan jangan ngedengerin orang-orang yang ada di sekitar. Kalau misalkan, mending ini, mending itu, udah patenin hatinya. Iya, mantepin gitu kan. Mantepin. Ya sih kadang kayak ada orang tuh kayak mau mulai bisnis tuh takut gitu kan, bingung gitu. Ya jalanin dulu aja. Yang penting jalanin. Gak cuman kuliner ya, untuk semua. Untuk semua, jalanin aja dulu. Semoga aja ya kita jadi pembisnis nih Amin. kayak Kang Andre. Amin. Dari pembisnis, si Uni punya travel. Aduh, amin, itu cita-cita ya? Bawa ke- Cita-cita. 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 Cita-cita yang harus dicerita-cerita. Nah, aduh, kita udah ngobrol-ngobrol udah lumayan. Lumayan lama ya. Lumayan lah ya. Iya. Lumayan lah ya. Lumayan, Udah kerasa. lumayan. Oh, jamnya mati. Jamnya mati. Ini jam di Lombok. Jauh banget ya. Jam 12 sedangkan di sini ini jam 1. Di sini kan jam 12. Di sini 10. Udah pindah berarti mataharinya banyak. Iya nih, aduh. Aduh. Untuk teman-teman juga yang mungkin ingin memulai suatu bisnis walaupun itu bisnis kecil-kecilan Iya, kan ya. jalanin. Jangan pernah dengerin kata orang gitu. Iya, Jangan benar pernah banget. karena didasari dengan niat dan didukung dengan action gitu. Betul. Karena kalau kita niat aja nggak actionnya Iya. nggak akan jadi. Kalau niat aja rebahan nih mau Iya, gimana? iya benar. Nggak bakal maju-maju Iya, gitu benar. kan. Nah, Kang Andre, terima kasih banyak nih ya. Boleh. Udah diajak ke sini gitu kan. Benar. Seneng banget itu. Perdana kita nih. Kamu perdana ini ya? Perdana. Karena kita diundang gitu kan ya. Kamu dibolehin sama ownernya keluar? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Aduh, boleh dong Kang. Kirain kan? Kirain boleh kita yang kesini. Nggak boleh lah. Kang Kalau untuk Andre. seputar promosi di dunia pariwisata mah kita boleh. Yang lain-lain juga, apalagi Kang Andre juga kan narasumber perdana kan yang ngundang kita untuk mengunjungi dapur atau di tempat makan di rumah Ade. Iya, Ya, betul. sekalian kita mempromosikan ya mengenai kuliner apa aja yang disediakan di rumah Ade gitu. Iya benar banget. Nah, Kang Andre, makasih banget. Iya, sama-sama. Makasih juga. Iya, kami doakan semoga sehat selalu. Amin. Semoga misinya cepat Naik. semoga COVID cepat selesai dan Amin. bisnisnya naik seperti yang diharapkan. Iya, Iya. amin. Doanya juga buat kalian juga. Iya, amin. Calon-calon turis semua juga sekali lagi kami ingatkan kalau calon-calon turis yang saat ini yang berada di Bandung dan sekitarnya mungkin bisa jika ingin memesan makanan di catering di rumah Ade, calon turis bisa hubungi langsung kontak di bawah ini Iya, dan benar banget. pelayanan yang sangat-sangat puas untuk calon turis. Respon cepat. Iya, respon cepat. Cepat. Nah, Kang, ada yang mau nanya nih. Ada yang mau nanya. Aku mau nanya nih. Wan. Kalau misalnya diundang lagi di podcast gitu mau dah. Boleh. Dengan senang hati. Wow. Kita berbagi ilmu lah. Iya, berbagi ilmu. sharing-sharing lah ya. Kita sharing-sharing, siapa tahu punya ide yang menarik. Ide-ide inspirasi. Inspirasi. Iya benar. Nah, baik calon turis, demikian episode Fusion 4 kali ini. Dan terima kasih atas dukungannya ya calon Iya. turis. Dan terima Semoga kasih untuk kami ucapkan kepada calon turis semua yang sudah menyaksikan podcast kita dari episode pertama ya Iya, sampai di ini. Fusion. Jadi kita sedang berada di rumah Ade yang dimana kita diundang langsung oleh Kang Andre yaitu salah satu orang yang owner profesional gitu. Oh, nggak profesional sih, biasa aja sih. Biasa aja. Nggak profesional, biasa aja. Kayak gini bagus. Biasa. Intinya semoga kita semua apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan dapat terwujud ya. Amin. Amin.
Mungkin itu saja calon-calon turis kalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Andre itu dapat menambah motivasi atau gambaran untuk teman-teman sekalian mungkin yang ingin berkecimpung di dunia bisnis, khususnya di bisnis kuliner gitu kan ya. Iya, benar. Mungkin itu saja, saya Salman Al-Farisi. Oh iya, aku boleh ngasih satu pesan lagi nggak? Silakan. Boleh. Oh boleh. Banyak juga Boleh nggak apa-apa. banget, nggak apa-apa. Nggak, ini untuk yang mau mulai bisnis, jangan terpatok sama modal. Jadi modal sekecil apapun bisa dijadikan bisnis. Tanpa modal pun bisa. Gitu. Misalkan kenapa bisa tanpa modal? Barang-barang di rumah pun juga bisa dijual. Benar nggak? Benar. Benar. Misalkan barang nggak kepake, dijual aja online. Iya, benar-benar. Gitu. Sayang kan misalkan nggak pakai bisa ganti baru, atau misalkan punya sesuatu yang menarik atau kreativitas bisa dijual juga. Ide juga pun bisa dijual. Juga bisa. Gitu. Jadi jangan terpatok sama modal. Tapi gimana nih Kang? Ada orang yang dimana sudah mengembangkan bisnisnya kan, cuman di tengah-tengah bisnisnya dia itu jatuh gitu. Cuman nggak ada motivasi Buat naik untuk, lagi, untuk gitu. mengembangkan bisnisnya itu dia akhirnya tutup gitu. Apakah Sayang banget sih sebenarnya. Sayang sebenarnya kalau misalkan udah jalan, lanjutin aja, merangkak lagi, mulai belajar berdiri lagi, ntar juga lama-lama pasti kokoh. Gitu aja. Iya. Jadi jangan udah deh nggak laku, udah deh ganti deh, atau misalkan udah deh tutup, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu kapan mau maju? Iya, benar. Iya, kapan mau majunya? benar Nah, sih? gitu. Kapan dapat cuannya? Iya. Cuan. Kapan dapat cuannya? Iya. Jadi tidak selamanya juga bisnis ini tidak setiap hari ketika kita berkecimpung di dua bisnis kita mendapatkan uang banyak gitu. Betul. Pasti yang namanya bisnis ada goyang Naik, juga, Iya. ada naik turun. Ya namanya juga bola berputar kan. Iya, tapi yang saat ini yang sering dialami oleh khususnya banyak teman-teman saya kan yang berkecimpung di dunia bisnis gitu kan, satu kali jatuh ya langsung tutup Udah gitu. langsung down. Yang penting struggle aja sih. Iya sih. Harus struggle. Ya kalau misalkan jangan sampai ayo kita bisnis tapi niatnya di tengah jalan nggak ada, sayang. Apalagi kalau yang udah pakai modal ya, yang udah pakai modal kan sayang duitnya, kebuang sia-sia jadinya. Aduh. Jadi gimana, Man? Jadi termotivasi mau bisnis. Gue mau bisnis. Boleh lah, pulang-pulang ke Lombok langsung bisnis Iya ya. dong. Benar. Nah, aduh, bener-bener. Mungkin ada yang ditambahkan lagi. Udah. Termotivasi kan kita juga harus seperti apa ya, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi iya. kita untuk mengembangkan ekonomi itu harus kreatif gitu. Iya harus dong, harus. Apalagi zaman digital ya sekarang Iya, ya. benar. Mau nggak mau harus mengikuti semua. Iya. Gitu. Aduh. Kalau nggak ngikut kita kan ketinggalan jadi. Oh iya dong. Iya dong. Benar. Nah, seru banget ya kita ngobrol ya. Nyampe-nyampe tadi udah closing. Iya, tadi udah closing ya. Aku lupa tadi. Apa tahu saking nyambungnya kita ya. Iya, benar. Mungkin teman-teman juga pada bingung yang saat ini sedang seperti yang kita jelaskan tadi, ada yang jatuh, mungkin ada yang belum berani memulai bisnis. Sama saya juga Kang, saya juga ingin berbisnis, cuman yang buat saya takut itu ya ini masalah pertama dari masalah modal, nah yang kedua dari masalah laku nggak sih? Nah, nggak usah dipikirin. Yang penting misalkan masker aja ya, yang gampang aja nih masker. Kita mau jualan masker. Nah, jangan masker jangan itu aja. Misalkan divariasiin bentuk model dari modelnya. Terus misalkan masker printing atau masker yang bolong atau apalah gimana gitu loh. Jadi ya semua ide yang ada di pikiran keluarin aja. Gitu. Masalah laku atau enggaknya ya itu urusan nanti. Urusan nanti. Ya, sih benar. Yang penting kitanya mau inovasi aja. Termotivasi dan menjadi Ayo mau bisnis apa? Ayo jadinya. Mau. bisnis juga kan salah satu impian banyak orang ya, cuman ya itu kembali lagi tidak semua orang yang mau berusaha itu, tidak semua orang yang mengembangkan ide. Ya cuman kayak ngomong aja gitu, Iya. aku pengen bisnis tapi nggak dilakuin. Hanya niat di awal. Iya. Apalagi kalau untuk makanan loh, sebenarnya untuk makanan itu resikonya lebih tinggi. Satu gampang basi, kedua perputaran bahannya harus cepat.
nggak bisa dinanti-nanti gitu loh. Dan di luar sana kan banyak kompetitor ya. Nah kita pun harus inovasinya juga harus cepat muter. Muternya cepat inovasinya gitu. Untuk di rumah HD sendiri untuk kulinernya ada dari kuliner tradisional atau gimana? Kalau untuk sekarang baru Sunda aja sih. Sunda. Ya lebih prefer ke Sunda aja. Ini sebelum COVID udah ada gitu. Apanya Yang tuh? Kuliner ini. Udah ada. Mungkin sekitar 2016 aku lulus, 2017 mulailah. Oh iya. 2017. Aduh. Nah, ya udah ada deh. Kita udah lumayan lama juga. Nggak akan kerasa capek kalau kita bahas terkait dengan apa yang kita mau ya. Cuman di sini juga Kang Andre juga sudah memberikan kita bukan beberapa sih, banyak gitu kan motivasi untuk kita bagaimana cara kita mengembangkan bisnis. Intinya mengembangkan apa yang kita inginkan aja ya. Iya. Bener Apa yang kita banget. inginkan. Ya itu aja lah ya. Iya udah. Itu aja Kang ya. Boleh, Pak. Terima kasih banyak Kang Andre, kami Iya, ucapkan terima kasih banyak banyak, telah Kang Andre. mengundang kami datang langsung ke Rumah HD untuk menyaksikan, untuk melihat gitu ya beberapa menu khas dari Rumah HD gitu kan. Terima kasih saya ucapkan kepada calon turis semua yang sudah menyaksikan video ini. Kami pamit undur diri. Saya Salman Al-Farisi. Saya Yunika. Saya Andre Pratama. Ya. Pamit undur diri. Selamat siang. Bye-bye.